Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menerangkan tentang wa idza faraqar rajulu, dan apabila telah menceraikan siapa ar-rajulu seorang lelaki zaujatahu istrinya, walahu minha waladun, sementara dia punya anak dari istri tersebut, fahiya ahaqqu bihadanatihi ila sab'in sinina, maka si istri tadi lebih berhak untuk mengasuh anaknya sampai dengan si anak itu usia 7 tahun. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, kalau kita bicara idealnya ya, perceraian antara suami istri itu tidak boleh saling menghalangi di antara kedua orang tua untuk bertemu anaknya. Itu idealnya. Jadi idealnya soal pengasuhan anak ini harusnya tidak menjadi sengketa, harusnya. Itu idealnya. Dan sepatutnya lah siapapun yang mengasuh anak itu memberikan kemudahan bagi pasangannya untuk bertemu dengan anaknya dan bukan dipersulit. Nah, itu idealnya, sehingga diharapkan walaupun orang tuanya bercerai, tapi si anak ini tidak pernah merasa kehilangan salah satu dari orang tuanya, karena memang akses keduanya terhadap anak ini dipermudah. Namun memang tidak bisa dipungkiri, sering yang terjadi itu adalah masalah hak asuh anak ini menjadi sengketa. Entah karena si istri yang ngotot ingin agar anaknya bersama dengan dia, atau sebaliknya suami yang ngotot agar anaknya bersama dengan dia. Nah, disinilah fikih itu hadir untuk menengahi.
siapa sebenarnya yang paling berhak untuk mengasuh si anak ini. Secara prinsip kalau kita simpulkan, sebenarnya siapapun yang tidak punya kecakapan dan kelayakan dalam mengasuh, biasanya hakim tidak akan memberikan hak asuh kepadanya, baik itu suami maupun istri. Jadi saya ulang ya, kalau siapapun di antara suami atau istri itu yang tidak punya kecakapan dan kelayakan dalam mengasuh anak, maka biasanya hak asuh itu tidak akan diberikan oleh hakim kepada yang bersangkutan. Tapi kalau dua-duanya memiliki kecakapan dan kelayakan untuk mengasuh, di sini ada pembahasan. Cuman saya ulang tadi, idealnya ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Idealnya itu ya saya ulang, orang tua tetap diberi akses untuk mudah ketemu dengan anaknya. Baik dia diasuh oleh ibunya maupun diasuh oleh ayahnya. Saya ingin ingatkan kepada kita semua tentang ancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai kita ini dengan sengaja memisahkan seorang anak dengan orang tuanya dalam pengertian yang negatif ya. Kecuali kalau orang tuanya tidak layak untuk mengasuh karena bobroknya mentalitas dan moralitas atau karena jahat dan sebagainya, itu beda bab, nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi maksudnya dalam kondisi yang semuanya baik-baik saja, ketika kita dengan sengaja menghalangi seorang anak dari bertemu dengan orang tuanya itu, kita bisa kena tuntutan atau kena pasal memutus silaturahim antara orang tua dengan anak. Saya ulang ya, kalau kita dengan sengaja mempersulit seorang anak bertemu dengan orang tuanya, misalnya diasuh oleh si ibu menghalangi pertemuan anak dengan ayahnya, padahal tidak ada alasan hukum yang bisa dibenarkan, kecuali ada alasan hukum yang bisa dibenarkan, nanti beda bab. Atau si anak dalam asuhan ayah dan si ibu diputus aksesnya kepada si anak. Kalau ini disengaja, ini bisa kena pasal memutus silaturahim antara orang tua dengan anaknya. Dan ini bisa kena ancaman dalam hadis Sahih Bukhari, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutus rahim. Saya ulang, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Hadisnya Bukhari di antaranya. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Karena orang yang memutus rahim itu berarti dia memutus rahmat Allah. Dan surga itu rahmat Allah. Maka orang yang memutus rahim bisa tidak masuk surga karena memutus rahmat Allah. Dan dalam hal ini di antara bentuk memutus rahim, di antara bentuk terputusnya orang dari rahmat Allah itu karena dia memutus hubungan antara orang tua dengan anaknya. Terus saya pernah baca dalam fikih sunnah Said Sabik itu di bab tentang hadonah, pengasuhan. Di situ ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja memisahkan antara seorang anak dengan ibunya atau seorang anak dengan orang tuanya lah ya gitu, maka orang itu yang memisahkan itu akan dipisahkan oleh Allah dari sesuatu yang paling dia sukai nanti di akhirat. Dia akan dipisahkan oleh Allah dari sesuatu yang paling dia cintai nanti di akhirat. Karena kan bagi seorang ibu anak termasuk yang sangat dia cintai. Bagi seorang ayah mungkin anak termasuk yang sangat dia cintai. Ketika seorang ayah atau seorang ibu dipisahkan dari anaknya atau anak dipisahkan dari orang tuanya, maka yang memisahkan itu yang tanpa alasan hukum yang benar maksud saya, maka dia bisa diancam dengan dipisahkan nanti di akhirat dari sesuatu yang paling dia cintai. Dan apa yang paling kita cintai nanti di akhirat, apa yang paling kita sukai nanti di akhirat? Ampunan Allah, rahmat Allah, surga dari Allah, dan begitu seterusnya. Makanya hati-hati, upayakan kalaupun terjadi perceraian, jangan tutup akses seorang tua untuk bertemu dengan anaknya, kecuali memang ada alasan hukum yang bisa dibenarkan. Kalau tidak ada itu, maka tidak diperkenankan kita memutus hubungan antara orang tua dengan anaknya. Itu yang patut untuk kita pahami dulu ya, sebelum terjadi sengketa-sengketa seperti
bab masalah hadonah ini. Nah, kalau terjadi sengketa, disinilah fikih bicara. Di mana kalau si ibu termasuk yang punya kecakapan dan kelayakan untuk mengasuh anaknya, maka ketika anak itu berusia 7 tahun ke bawah, hak asuh jatuh pada ibu. Saya ulang, kalau si anak itu usianya 7 tahun ke bawah dan si ibu termasuk kategori yang punya kelayakan dan kecakapan untuk mengasuh, maka hak asuh jatuh pada ibu. Itu di fikih. Ini fikih menengahinya begitu. Nanti ketika anak sudah umur 7 tahun, anak disuruh pilih jika kedua orang tuanya memiliki kecakapan untuk mengasuh dalam hal ini. Itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hak asuh jatuh pada ibu? Ini didasarkan kepada Rawa Abu Dawud, hadis riwayat Abi Dawud, atau telah meriwayatkan hadis siapa Imam Abi Dawud wa ghairuhu, dan selain Imam Abi Dawud, an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib, an Abi dari bapaknya, an Jaddi dari kakeknya radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'athu, ialah telah datang kepada Nabi siapa imro'atun, seorang wanita. Faqalat, maka berkata wanita itu, apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu ya'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku telah menjadi wadah baginya, aku yang mengandungnya maksudnya. Wasadiyi lahu saqo'an, dan tetekku menjadi tempat minumnya anak ini. Wahujri lahu hawaan, dan kamarku itu telah menjadi tempat yang dia diami. Wa inna abahu talaqani, dan sungguhnya bapaknya anak ini telah menceraikan saya. Wa arada ayanzi'ahu minni, dan si bapak tadi, suaminya dia yang telah menceraikan dia, ingin merebut anak ini dariku. Faqala, maka bersabda laha kepada si wanita ini siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Anti ahaqqu bihi malam tangkihi, kamu lebih berhak terhadap anak ini selagi kamu tidak menikah lagi. Nah, nanti ada pembahasan ya. Kalau anaknya perempuan, terus si ibu ini kok nikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya si anak ini, maka ada pendapat yang mengatakan kalau dikhawatirkan anak ini tidak terjaga kehormatannya atau apapun lah, khawatir lah istilahnya gitu ya, maka dipersilakan si anak ini untuk diasuh oleh ayahnya. Walaupun sebenarnya begitu seorang laki-laki menikah dengan si ibu ini, itu otomatis jadi mahram karena bapak tiri itu juga mahram. Namun kalau ada dikhawatirkan si anak ini tidak terjaga kehormatan dengan bapak yang baru ini, maka dipersilakan nanti diasuh oleh bapaknya. Tapi secara prinsip ketika anak itu umur 7 tahun ke bawah, dia dalam asuhan ibunya. Itu secara prinsip dulu, merujuk pada riwayat tadi itu. Malam tangkihi, tapi dengan catatan selagi ibu itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahram dengan si anak ini. Tapi kalau masih mahramnya tidak apa-apa lanjut. Tapi kalau bukan mahramnya, itu menjadi bahan pertimbangan oleh hakim juga. Walaupun saya ulang ya, bapak tiri itu mahram, tapi dengan catatan si bapak tiri sudah bersenggama dengan ibunya ya. Kalau belum mahram juga, gitu seperti itu. Itu catatan pentingnya dalam riwayat ini. Karena anak kalau belum 7 tahun dia belum mumayyiz, dia belum bisa memilih, makanya keputusan hakim pasti ngikut ibunya itu. Dan anak-anak seusia itu lebih butuh ibunya daripada bapaknya biasanya. Tapi saya ulang dengan catatan si ibu memang punya kelayakan dan kecakapan di dalam mengasuh anaknya. Memang ada ustadz ibu yang tidak punya kecakapan dan kelayakan dalam mengasuh, ada. Ya enggak usah cerai, masih berstatus sebagai suami istri saja. Kadang ada sebagian ibu-ibu itu yang memang enggak punya kemampuan mengasuh anak.
babysitternya atau tantenya malah lebih pintar daripada ibunya sendiri. Itu seperti itu. Lanjut, nanti hakim akan pertimbangkan itu. Summa yukhayyaru baina abawahi. Nah, setelah 7 tahun si anak tadi dipersilakan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, apakah dia mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Silakan. Fa ayyuhuma ikhtaro sullima ilai. Maka pada siapapun di antara kedua orang tua itu yang dipilih oleh anaknya, maka anak itu diserahkan kepadanya. Jadi kalau udah umur 7 tahun, si anak disuruh pilih apakah akan ikut bapaknya atau akan ikut ibunya. Apakah lanjut ikut ibunya atau pindah mau ikut bapaknya. Silakan suruh pilih. Rawa At-Tirmidzi, ini berdasarkan pada sebuah hadis yang At-Tirmidzi telah meriwayatkannya wa ghairuhu dan selain beliau juga. An Abi Hurairah, hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi, mempersilakan seorang anak untuk memilih antara bapaknya dan ibunya, silakan dipilih. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud, dan dalam riwayat Abi Dawud, wa ghairu dan selain Abi Dawud, anna imra'atan, sungguhnya ada seorang wanita, ja'at, ia datang, faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji yuridu ayyadhaba bibni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi untuk membawa anakku, ingin pergi dengan membawa anakku. Padahal waqad saqoni, dan sungguh aku telah memberinya minum, maksudnya aku yang nyusui gitu ya. Min bi'ri abi waqad saqoni min bi'ri abi inabata. Padahal anak saya ini yang selama ini membantu saya untuk minum dengan mengambil air dari sumur Abi Inabah. Ini sumur yang cukup jauh pada masa itu. Waqad nafa'ani, dan sungguh anak ini bermanfaat bagi saya. Padahal anak ini selama ini banyak membantu saya Rasulullah. Sekarang bapaknya mau ngambil dia. Nah, maka terus faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata beliau? Istahima alai. Kalau gitu diundi, kata Nabi. Mengundilah kalian berdua di antara keduanya. Nabi suruh mengundi. Ustaz katanya mengundi tidak boleh. Yang enggak boleh mengundi nasib. Meramal itu yang nggak boleh. Dulu orang Arab itu kalau mau ngadakan perjalanan ngocok anak panah. Kalau dikocok yang keluar anak panah pendek berarti sial. Kalau anak panahnya panjang lurus berarti ya, itu mengundi nasib begitu yang nggak boleh. Kalau mengundi giliran nggak apa-apa. Termasuk ini, ayo diundi siapa yang keluar berarti dia yang mengasuh, atau siapa yang tidak keluar berarti dia yang mengasuh, atau bagaimana lah. Disepakati aja. Suruh ngundi, istahima alai. Diundi aja untuk urusan anak ini, siapa ikut siapa diundi saja. Faqala, maka berkata siapa zaujuha, suaminya. Nabi suruh undi, terus suaminya ngomong, man yuhaquni fi waladi. Kata orang itu, man, siapakah yang yuhaquni, yang mayuhaquni fi waladi, siapakah orang yang bisa yuhaquni kayak gini, kalau bahasa kita itu siapakah yang sebenarnya berhak atas anakku ini sebenarnya. Mayuhaquni fi waladi, jadi siapakah sebenarnya yang lebih berhak, yang bisa menghalangi saya terkait dengan anak saya ini. Kan saya bapaknya. Siapa yang bisa menghalangi saya terkait dengan anak saya ini? Siapa itu? Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, hada abuka wa hada ummuka. Cung, ini bapakmu, ini ibumu. Fakhud biyadihi ayyima syi'ta. Ambil dengan tangan di antara keduanya yang kamu mau.
Yang kamu pilih pegang tangannya. Fa akhadha yada ummihi, maka dia pun memegang tangan ibunya. Fantalaqat bihi, maka ibunya pun pergi dengan bawa si anak tadi itu. Jadi kalau merujuk pada riwayat ini, kalau anak itu udah umur 7 tahun atau lebih, maka si anak ini disuruh pilih. Dan Nabi pernah menyuruh si anak ini untuk memilih dalam hal ini. Dan si anak lebih memilih ibunya daripada bapaknya. Walaupun sebenarnya bapak tadi punya hak juga sebenarnya. Cuman dalam hal ini si anak lebih memilih ibunya. Dan itu hak si anak. Dan Nabi dalam mengajarkan kepada kita tentang masalah ini, inilah pentingnya kita itu berbuat baik ya kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga doa anak kepada orang tua yang Allah ajarkan di surah Al-Isra ayat 24 itu agak serem juga doa itu. Di Al-Isra ayat 24 itu kan doanya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi wahai Robku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mendidikku sewaktu aku masih kecil. Itu doa itu serem untuk orang tua. Kalau orang tua itu sewaktu anak itu masih kecil dia zalim. Bayangkan ya, anaknya berdoa, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau mendidik keduanya, sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Ternyata orang tuanya ketika anak itu masih kecil diterlantarkan, anak itu dizalimi, disiksa, dihinakan. Anaknya doa kayak doa itu tadi, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Apa yang terjadi kira-kira itu? Bisa habis itu orang tuanya. Kalau orang tuanya semasa kecil anak ini zalim, orang tuanya zalim. Nah, saya sering bilang ke beberapa anak-anak yang dulu orang tuanya bermasalah itu, saya bilang kalau untuk orang tua kalian doakan saja, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu. Jangan seperti keduanya menyayangi sewaktu aku masih kecil. Karena takutnya kalau anak ini terlantarkan, orang tuanya terlantarkan juga oleh Allah. Apa ada yang terjadi begitu? Ada. Saya pernah diundang oleh satu keluarga. Hadir ibunya, ada ibunya, ada anaknya, ada mantunya, semuanya datang. Ada di situ. Si ibu ini sudah menjanda ya, bapaknya sudah meninggal. Anak-anaknya itu tinggal tidak jauh dari sang ibu sebenarnya. Rumahnya nggak jauh-jauh. Nah, suatu saat si ibu ini merasa kesepian lah kalau bahasa kita, karena tinggal sendiri di rumah itu. Karena tidak ada pembantu juga yang betah bersama dengan beliau. Anak-anaknya juga nggak ada yang betah bersama beliau, padahal rumahnya berdekatan. Nah, jadi ibu ini seperti sendirilah, kayak sebatang kara gitu. Karena anak-anaknya pada nggak ada yang mau. Padahal anak-anaknya ya baik-baik sebenarnya anak, tapi pada nggak ada yang mau, pada nggak ada yang kuat apa nggak mau, saya nggak tahu sama ibunya itu. Terus saya tanya, dulu ibu sama anak-anak ini bagaimana? Dijelaskanlah ke saya bahwa si ibunya ini dulu ketika anak-anaknya masih kecil itu nggak mau ngasuh anaknya, nggak mau. Yang ngasuh anaknya ini bibinya, tantenya, saudarinya ibu ini. Sehingga anak-anaknya ibu ini lebih dekat ke tantenya daripada ke ibu kandungnya sendiri. Jadi ibu ini nggak tipe ibu yang nggak mau ngasuh anaknya. Yang ngasuh anaknya akhirnya ya tantenya. Jadi tantenya inilah yang lebih seperti ibunya daripada ibu kandungnya sendiri. Terus saya tanya, anak-anaknya doanya bagaimana? Ya, akhirnya ceritalah di antara doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya bilang ya udah jangan diteruskan doa itu, saya bilang. Jangan teruskan doa itu. Ya pantas ibunya sebatang kara sendiri, nggak ada yang mau, anaknya nggak ada yang mau dekat. Pembantu juga nggak ada yang betah bersama dengan beliau. Lawong
anaknya doanya kama rabbayani shaghira, sementara dulu sewaktu anak-anak masih kecil ibunya nggak mau ngasuh anaknya. Makanya doa yang Allah ajarkan kepada para kaum anak di Al-Isra ayat 24 itu serem juga itu untuk para orang tua. Waduh, gimana Ustadz, anak-anak udah pada gede sekarang. Dulu saya begitu misalnya. Taubat, minta ampun pada Allah, minta maaf juga sama anak-anak. Terus bilang sama anak-anak, "Nak, jangan doa pakai Al-Isra ayat 24 itu ya." Dulu Bapak gak bener. Bapak minta maaf. Insya Allah ke depannya saya perbaiki. Ibu minta maaf. Insya Allah ke depan kita perbaiki. Doanya gimana mah? Ya doain itu aja. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku seperti engkau menyayangi para kekasihmu. Itu seperti itu. Jadi doa itu serem juga itu untuk kaum orang tua. Allahu Akbar. Dan dalam konteks ini, andaikan anak memilih orang tua salah satunya, ya misalnya anak milih bapaknya atau anak milih siapa ibunya, dan karenanya si bapak marah atau si ibu marah, itu tidak termasuk durhaka. Kenapa? Karena ini termasuk hak yang diberikan oleh agama untuk si anak ini memilih. Namun demikian bukan berarti terus kalau anak itu milih ibunya terus tidak berbakti sama ayahnya. Sebagaimana tidak berarti pula kalau dia ikut ayahnya lantas dia tidak boleh berbakti sama ibunya, bukan begitu. Tetap dia berkewajiban berbakti baik kepada ayahnya maupun kepada ibunya. Cuman secara fisik dia ngikut ibunya begitu. Ya, ini yang saya bilang tadi di awal bahwa idealnya perceraian itu memang tidak tidak berdampak kepada kehilangannya seorang anak dari mengakses kedua orang tuanya itu. Itu seperti itu. Itu idealnya ya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Terus kemudian wasyaraitul hadonati, dan adapun syarat-syarat hak asuh itu ada sab'un, ada 7. Jadi kalau 7 ini ada pada seorang ibu atau pada seorang ayah, maka dia punya hak asuh. Yang pertama al-aqlu, berakal sehat, berarti tidak boleh gila berarti. Jadi kalau orang tuanya gila, maka si orang tua ini tidak punya hak asuh. Saya ulang ya, ini kalau ada konflik ya. Kalau ada konflik, kalau nggak ada konflik nanti beda bab. Nah. Kemudian wal hurriyatu, merdeka. Orang tua yang budak tidak punya hak asuh, walaupun diizinkan oleh sayyidnya. Dalam konteks kalau terjadi konflik ya. Kalau tidak terjadi konflik sih nggak ada masalah. Jadi misalnya ada seorang merdeka menikah atau dia berhubungan dengan budaknya yang perempuan, punya anak. Suatu saat misalnya si budak ini atau gimana ceritanya mau diwariskan atau mau dikasih ke orang atau gimana, otomatis kan pindah rumah. Anaknya dipegang oleh siapa? Oleh sayyidnya, si bapaknya yang merdeka, bukan oleh ibunya. Karena si ibu ini kan budak soalnya. Dia tidak punya hak asuh dalam hal ini. Kemudian wad dinu, yang kedua soal agama. Kalau anaknya muslim tidak boleh diasuh oleh ibu yang kafir. Jadi seorang anak yang muslim tidak boleh diasuh oleh ibu yang kafir. Memang ada begitu kasusnya. Bisa saja kalau misalnya si suami menikah dengan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, atau si ibu ini murtad misalnya, maka anaknya tidak boleh diasuh oleh ibunya dalam hal ini. Ayakunal hadinu musliman in kanal mahdun kadzalik. Orang yang mengasuh itu harus orang muslim jika si anak itu juga muslim. Tapi kalau memang anaknya kafir, diasuh oleh ibu yang kafir ya tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya seorang muslim, tidak boleh diasuh oleh seorang yang kafir. Wal iffatu,
Dan yang mengasuh itu harus punya sifat iffah. Iffah itu maksudnya apa? Bisa menjaga kehormatan dirinya bahkan ketika tidak ada siapa-siapa. Ada yang mengartikan iffah itu bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika tidak ada siapapun kecuali Allah dan dia saja. Pelakunya namanya afif kalau laki-laki, perempuan namanya afifah. Secara umum iffah itu orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Berarti kalau orang tuanya tidak bisa menjaga kehormatan dirinya karena dia suka merendahkan diri di hadapan orang lain, menghinakan diri di depan orang lain, sehingga takutnya anak itu belajar perbuatan yang hina, maka itu tidak diperkenankan. Contoh misalnya, maaf ya, si ibu ini pengemis, suka mengemis misalnya, atau si ayah ini pengemis atau suka mengemis, dan ada potensi dia akan mengajak anaknya untuk ngemis, sehingga ini akan mengajari anak untuk hidup terhina dalam hal ini. Maka orang tua yang seperti ini tidak punya kelayakan untuk mengasuh, karena nanti takutnya menurunkan mental tadi kepada si anak untuk menjadi orang yang terhina tadi itu. Itu seperti itu. Kemudian wal amanatu, dan harus punya sifat amanah. Seorang yang khianat tidak boleh mengasuh, tidak punya hak asuh orang yang khianat. Di samping enggak benar, takutnya nanti nular ke anaknya sifat khianat itu. Wal iqamatu, dan mukim, bukan orang yang nomaden yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Harus dia orang yang menetap di satu tempat, jelas alamatnya kalau bahasa kita. Enggak boleh tidak jelas alamatnya. Kalau orang tua yang dimaksud tidak punya alamat yang jelas, alamat yang tetap, maka tidak punya hak asuh dalam hal ini. Wal khulu min zaujin, dan tidak memiliki seorang suami kalau dia seorang istri. Jadi belum menikah lagi kalau bahasa kita. Kalau si ibu udah menikah lagi, kalau dia menikah dengan laki-laki yang mahram dari si anak, lanjut tak apa-apa. Pengasuhannya lanjut tak apa-apa. Tapi kalau si ibu ini menikah dengan laki-laki yang bukan mahramnya si anak, walaupun bapak tiri itu mahram, saya ulang tadi, maka di fikih kalau sekiranya ada kekhawatiran, maka hak asuh berpindah kepada bapaknya. Itu seperti itu. Tentu ini kalau anak perempuan ya. Kalau ini anak perempuan, tidak berlaku kalau sama-sama anak laki-lakinya. Jadi itu secara umum dulu. Terus fa in ikhtalla minha syartun saqatat. Kalau ada satu saja dari syarat tadi tidak ada pada seseorang, maka gugurlah hak asuhnya tadi itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi kita Muhammad SAW tentang seorang wanita yang lam tangkihi selagi kamu tidak menikah. Jadi kalau sudah menikah, tadi yang bagian-bagian terakhir tadi ya, seorang wanita menikah dan laki-laki yang menikahinya adalah bukan mahram bagi si anak, dan terutama kalau anak perempuan, saya ulang, dan ada kekhawatiran tidak terjaga kehormatan si anak ini, maka itu sebaiknya, bahkan sepatutnya lah bapaknya yang mengasuhnya, bukan si ibu yang bersuamikan suami baru yang bukan mahram dengan si anak. Kalau sama bapak, kalau bapaknya udah nikah lagi bagaimana? Tidak ada masalah. Kan banyak kasus ibu tiri, ya itu kan di film. Gak semua ibu tiri begitu. Walaupun ada yang begitu, tapi tidak semuanya begitu. Karena banyak ibu tiri yang justru sangat sayang kepada anak tirinya itu ya banyak. Walaupun juga ada yang seperti di film itu ya juga ada. Tapi tidak semuanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena lebih berbahaya kalau kemudian si ibunya yang kawin lagi atau nikah lagi dengan garangan, itu lebih bahaya lagi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo Pak Haji. Masya Allah. Gimana Pak Haji? Ini setelah kita singkat ceritanya tentang masa ini, dari pihak satu ayah ini setelah membenci saya, yang satu lagi dari pihak satu ibu juga membenci saya. Ini bagaimana cara saya ini mendekati beliau ini, Ustaz? Karena kejadian ini kasusnya udah tua lah bahasanya. Waktu masih kecil ini memang saya selalu mengasuh gitu, Ustaz. Karena ini saya sebagai kakak yang paling tua lah gitu.
Jadi dari pihak ayah pun saya asuh, dari pihak ibu pun saya asuh, karena saya udah mapan gitu ya kehidupan saya. Sampai orang tua saya kasih rumah gitu. Tapi setelah dewasa ini, setelah tua lah gitu, para adik saya ini baik dari pihak ayah maupun dari ibu membenci saya. Ini gimana Ustaz? Satu itu. Nggih. Baik. Itu jamak terjadi ya, jamak terjadi. Jadi kadang ada kakak beradik nampak akur awalnya. Begitu ada masalah warisan berantem ada. Ada kakak beradik nampak akur. Ini kita ngomongin sekandung aja dulu, apalagi ini beda bapak, beda ibu aja. Yang sekandung aja kadang nampak akur. Salah pilih istri, salah pilih suami, bisa berantem antar saudara. Fakta di lapangan kan, kadang pertengkaran di antara keluarga itu kadang karena faktor ipar juga kadang. Tapi kita jangan menyalahkan ipar dulu ya. Tapi kasus seperti itu ada maksud saya. Nah, apa yang Pak Haji alami itu jamak terjadi memang pada kehidupan satu keluarga, karena memang menyambung rahim itu pahalanya sangat besar, dan memutus rahim itu dosanya sangat besar. Dalam ini setan bermain untuk menggoda satu keluarga agar ya terjadi pecah kongsi antar saudara misalnya. Walaupun ada sebab atau tanpa sebab. Tentu non sewu kalau Pak Haji merasa bahwa kebencian mereka memang ada alasannya dan alasan itu bisa diperbaiki, tentu lebih baik. Tapi kalau nggak jelas alasannya, atau untuk satu kesalahan yang kita udah minta maaf dan sudah kita perbaiki tapi tetap masih dibenci, itu persoalan lain Pak Haji. Nah, saran saya yang penting Pak Haji berada di posisi bukan sebagai yang memutus. Kalau Pak Haji diputus, dimusuhi, dibenci, itu urusan mereka lah. Yang penting Pak Haji jangan mengambil posisi yang memutus. Artinya Pak Haji tetap berusaha baik, Soal mereka tidak baik itu urusan mereka dengan Allah lah. Yang penting Pak Haji udah berusaha minta maaf kalau memang Pak Haji yang bersalah. Tapi kalau memang mereka yang bersalah, ya Pak Haji berusaha untuk memaafkan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah saja Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Secara prinsip begitu Pak Haji. Asal doanya saya selalu doa itu yang Ustaz tadi kan topik di Maafin. Geng. Ya, yang penting Pak Haji berusaha baik aja lah. Kalau dulu orang tua Pak Haji baik-baik saja kan, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah kan? Ya udah, doakan terus saja kan. Kalau bermasalah baru jangan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngerinya nanti kembali ke orang tua gitu. Ngerinya. Atau nggih Pak Haji nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Jangankan keluarga kita manusia biasa ini. Wong putranya Nabi aja ya ada enggak akurnya. Siapa contohnya? Nabi Yakub alaihissalam. Itu kan Benyamin, Nabi Yusuf dan Benyamin itu dari istri yang lain selain dari ibunya, anak-anaknya Yahuda CS itu. Nah, itu ya enggak ya sama kita tahu dan sampai untuk ciptaan dalam Al-Qur'an disuruh. Padahal itu sekelas nabi dan rasul. Apalagi kita. Cuman begini, saya tertarik dengan konsepnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu dalam manaqibnya, dalam biografinya itu ada yang mengatakan beliau ini putranya 114. Ada yang mengatakan begitu. Jelas putranya banyak lah. Ada yang mengatakan sampai 114. 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Saya baca dalam manaqib tentang beliau itu, di antara rahasia putra-putrinya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rukun akur itu 100 lebih baji akur baji. Itu di antara rahasianya apa? Beliau memerintahkan kepada anak-anaknya untuk saling menghadiahi. Beliau mengamalkan hadis tahaddu tahabbu. Saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, itu rupanya
di antara putra-putri beliau digerakkan untuk saling menghadiahi, dan itu rupanya menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Nah, cuman kadang yang sering terjadi apa? Kita doang yang ngasih, sana nggak pernah ngasih. Nah, atau sebaliknya kadang yang sana ngasih, kita nggak pernah ngasih. Sehingga tidak ada perimbangan saling. Padahal perintah dalam hadis itu tahaddu, tahabbu, saling menghadiahilah agar kalian saling mencintai. Maka katakan saling mencintai. Itu diantara rahasia sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, kenapa kok anak-anaknya 100 lebih itu rukun. Yang kedua, beliau punya kebiasaan kalau khatmul Quran dikumpulkan semua putra-putrinya, istrinya dikumpulkan semua, beliau berdoa diaminkan oleh putra-putrinya. Itu kebiasaan beliau. Itu bisa dibaca dalam manaqib beliau, biografi beliau. Jadi beliau kalau sudah khatmul Quran dikumpulkan seluruh anaknya, seluruh istrinya, beliau berdoa, diaminkan oleh keluarganya. Itu beliau di antara. Makanya akur. Gimana Pak Haji? Nggih. Kembali kepada yang nafkah kemarin. Nggih Pak Haji. Dia mengatakan lagi kepada saya, ikman dunyaka ka'anaka kaisu abada. Nggih. Fa inna akhiratika ka'anaka tamutu qada. Anak bilang itu bisa kita, anak bilang artinya dipakai, artinya karbon. Kan ini masalah mantar kasalah ini kan, mantar kasalah kami dan fakat kafar diharap. Jadi masih bertentangan masalah kemarin, masalah mencari nafkah, meninggalkan sholat itu. Ya. Sebenarnya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada itu ada ulama yang memahami begini. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Kata para ulama itu gini. Maksudnya kita masih lama kok, santai aja, nggak usah terlalu berlebihan dalam mengejar dunia. Seolah-olah kita masih lama hidup itu, gitu. Nah, sementara wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau untuk akhirat jangan tunda-tunda, karena belum tentu kita besok masih hidup. Belum tentu kita sedetik lagi masih hidup, belum tentu kita masih hidup, belum tentu kita. Nah, karena kita belum tentu masih hidup, maka kita harus mensegerakan kebaikan yang berbasis akhirat tadi itu. Kalau untuk masalah duniawi tenang aja, seolah-olah kita masih lama hidup, tenang aja, nggak usah ngeden, nggak usah biasa aja. Nah, sementara kalau untuk akhirat segera. Kenapa? Karena belum tentu kita besok masih hidup. Bahkan belum tentu 1 jam lagi kita masih hidup. Belum tentu kita 1 detik lagi masih hidup. Saya itu ketika membaca ayat huwa adhaka wa abka, Allah itu yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Itu saya melihat tafsir ayat itu dalam dunia nyata. Ketika saya habis ngajar di Wisma Asri, depan saya itu ada anak muda naik motor. Sebelum kan depan saya ada perempatan, saya berhenti. Anak muda ini dari sini baca tertawa, melewati saya, duar. Betapa cepat yang tadinya ketawa langsung berubah jadi tangis. Wa adhaka wa abka, dia Allah yang membuat orang tertawa dan menangis. Dan itu bisa terjadi sangat cepat sekali. Maka kalau bicara akhirat jangan ditunda, segera, karena belum tentu kita masih hidup besok. Nah, gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tutup. Ada lagi sebelum saya tutup? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kita tutup dengan hamdalah. Nggih. Bagi orang yang berpengetahuan sudah mengetahui itu Pak Haji. Nggih ungkapan betul. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.